Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin pemirsa YouTube Ngaji Ciping yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita sareng-sareng mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita masih dalam keadaan iman, Islam dan ihsan dan dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Pemirsa Ngaji Ciping yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernah suatu ketika sahabat Umar radhiyallahu anhu sedang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau sahabat Umar radhiyallahu anhu melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum sehingga gigi Rasulullah yang putih kelihatan oleh Sayyidina Umar. Nah, merasa penasaran, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, ada apakah gerangan sehingga engkau tersenyum?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kejadian seperti ini. "Wahai Umar, ketahuilah bahwa saya tersenyum itu melihat ada dua orang hamba yang sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan keduanya itu sedang disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala, orang yang pertama disidang itu ternyata amalnya banyak, tetapi habis sehingga bangkrut. Ada orang yang menagih amalnya karena didolimi, karena pernah menganiaya orang, sehingga amal baiknya itu dikasihkan kepada orang yang didolimi. Misalkan dia pernah berbuat tidak baik, mengata-ngatai atau memfitnah, sehingga amalnya itu habis untuk membayar semua kejahatan, kedoliman yang orang pertama sebut lakukan kepada orang lain. Nah, Rasulullah nggak tega, akhirnya nangis. Ya Allah, ada begitu ya orang amalnya banyak tetapi habis karena untuk membayar perbuatan dolim yang pernah ia lakukan. Kemudian orang yang kedua itu nuntut sama orang yang pertama, "Wahai fulan, engkau pernah mendolimi aku, engkau berhutang kepadaku, tetapi engkau tidak bisa membayar, engkau tidak mau membayar." Orang yang kedua tersebut nagih hutangnya yang pernah dia pinjam waktu di dunia, waktu masih hidup. Nah, terus bingung orang yang pertama tadi, saya harus membayar hutang, sedangkan amal saya pun sudah habis untuk membayar hutang-hutang orang pertama tersebut kepada orang yang telah didoliminya, sehingga orang yang kedua tersebut tidak keduman, tidak kebagian amal baiknya. Terus orang yang kedua mengatakan begini, "Ya Allah, bisakah dosa-dosaku dilimpahkan kepada orang yang pertama tersebut karena telah mendolimi saya, karena telah berhutang tetapi tidak membayarnya?" Lalu apa? Allah memperlihatkan menyuruh orang yang kedua untuk menghadap ke atas.
wahai fulan, orang yang kedua tersebut maksudnya, lihatlah ke atas. Kemudian orang yang kedua tersebut melihat ke atas, dan apa yang dilihatnya adalah sebuah rumah mewah berhiasan emas, permata, berlian, bagaikan istana yang terbuat dari emas. Orang kedua tersebut terperanjat, kaget, sangat tertarik dengan keadaan rumah tersebut. Ya Allah, itu surga buat siapa ya Allah? Apakah buat Nabi? Apakah buat Rasulnya? Jawab Allah, bukan. Lalu istana tersebut buat siapa? Apakah buat sahabatnya? Apakah buat tabi'in? Atau buat ulama? Lalu Allah menjawab dengan jawaban, bukan. Istana tersebut adalah untuk orang yang mau melunaskan hutang-hutang orang yang telah berhutang. Jadi jika ada orang yang berhutang, kemudian yang memberikan hutang itu melunaskan, mengikhlaskan, balasannya adalah rumah mewah, istana megah terbuat dari emas, perhiasan, intan, semuanya disuguhkan di surga. Lalu apa yang terjadi? Orang pertama tersebut sangat bahagia, dan langsung juga mengajak orang yang pertama yang tadi telah mendolimi orang kedua, menarik tangannya untuk ngajak ke surga bareng-bareng. Nah, itulah makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum sehingga gigi putihnya kelihatan. Lah kok ya ada ya, tadinya orang saling menuntut, tiba-tiba apa? Saling damai, saling suka, ikhlas. Itulah Allah mendapatkan sesama muslim dengan balasan sesuai dengan apa yang telah diperbuat oleh masing-masing orang. Jadi sekecil apapun amal itu Allah pasti memperhitungkan bahwa amal baik itu Allah akan melipat gandakan 10 dikalikan 7 sehingga dikalikan 10 lagi 700 sehingga berlipat-lipat sampai terhingga sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah cerita yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan bila itu benar itu datangnya dari Allah, apa yang saya sampaikan benar itu datangnya dari Allah, dan jika ada yang salah itu murni dari kesalahan saya sendiri, karena pada dasarnya saya adalah manusia yang tak lepas dari salah dan lupa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.